Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki, kalau tidak salah hitung, hari ke-17 dari bulan Ramadan, dan kita sudah melampaui setengah perjalanan lebih. Berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, saum yang telah kita laksanakan dan seluruh ibadah yang menyertainya diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan kita tetap juga diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, kita ingin membahas hadis yang disampaikan tadi malam yang dibacakan oleh Pak Edi. Kita cari tema yang ringan-ringan saja. Matan hadis itu berbunyi, ittaqullaha haitsuma kunta watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasan sahih. Hasan sahih itu ada yang menyebutkan, sebagian ulama menyebut kualitas hadis ini hasan, ada yang menyebut kualitas hadis ini sahih. Jadi dia mendekati sahih, kalau hasan mendekati sahih. Hadis hasan itu adalah hadis yang sedikit berkurang persyaratannya untuk sampai pada tingkat hadis sahih dari sisi sanad, tapi dari sisi matan dia bisa sahih. Hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, yang dengan begitu, dengan kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus keburukan yang telah dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berperangailah, berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak hasan, lagi-lagi hasan, dengan akhlak yang bagus. Hadis ini pertama menyebutkan ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Pembicaraan berkenaan dengan takwa sudah banyak disampaikan, dan bahkan di awal kita menyampaikan bahwa takwa ini sebagai ujung dan sebagai tujuan dari pelaksanaan ibadah saum yang kita lakukan. Ulama menyebutkan bahwa kalau Anda ingin selamat dalam kehidupan di dunia ini dan juga akan selamat dalam kehidupan di akhirat kelak, maka adalah kalian bertakwa. Itu sebabnya Al-Quran menyebutkan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa.
Para ulama banyak menjelaskan tentang takwa ini sebagai rincian dari takwa. Secara definitif kita sudah sama-sama tahu rumusan yang dikemukakan ulama secara definitif. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan pada saat yang bersamaan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Dalam Al-Quran sepintas menyimak, mengamati, ternyata memang unsur-unsur dan ruang lingkup takwa itu sangat luas. Mulai dari aspek psikis pada aspek batiniah sampai pada aspek perilaku. Jadi tercantum dan tercakup di situ mulai dari aspek keyakinan, aspek syariat dan aspek akhlak. Itulah ruang lingkup dan cakupan dari takwa itu. Hadis ini juga menggambarkan seperti itu. Sebab kalimat setelahnya adalah ittaqullah haitsuma kunta watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu fungsinya adalah diantaranya untuk menghapus dan menutupi keburukan yang telah dilakukan. Hadis ini sealur dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dan menghilangkan keburukan-keburukan. Pertanyaannya adalah keburukan yang mana yang bisa terhapus? Tentu saja di antara ulama menyebutkan bahwa keburukan-keburukan itu yang kecil. Jadi dosa-dosa kecil. Yang kedua adalah keburukan yang dilakukan bukan disengaja. Bukan disengaja. Kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, kita tahu itu maksiat, tapi tetap dilakukan. Sebab kata Al-Quran bahwa taubat itu hanya bisa dilakukan dan bisa jadi diterima oleh Allah itu ketika orang melakukan keburukan atas dasar kebodohannya. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Hanya saja taubat itu adalah bagi orang-orang yang melakukan keburukan bijahalatin disebabkan oleh kebodohan dan ketidaktahuannya. Bagaimana dengan dosa yang sengaja kita lakukan atau dosa-dosa besar? Bisakah terhapus dan tertutupi? Bisa. Tapi memang pekerjaannya berat untuk menutupinya. Kalau dalam kertas itu hanya ada coretan sedikit, apalagi coretan yang tidak sengaja, itu mudah dihapus. Tapi kalau coretannya banyak dan tekanan coretannya begitu tajam, itu agak susah untuk menghapusnya. Bukan tidak bisa dihapus, tapi agak susah menghapusnya. Bahkan ketika dihapus terkadang juga masih menyisakan bekas. Tapi berdasarkan beberapa hadis dan ayat yang menyebutkan bahwa dosa-dosa besar itu juga bisa ditaubati dan bisa terhapus kecuali satu, yaitu syirik. Syirik itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah dan tidak bisa dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Ujung dari takwa ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia itu dengan akhlak yang baik.
Lagi-lagi akhlak itu adalah sebagai sebuah konsep besar yang ruang lingkupnya dan satuan-satuannya memang cukup luas. Para ulama juga membagi bahwa ruang lingkup akhlak itu ada 3. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah akhlak kepada lingkungan atau akhlak pada makhluk lain selain dari manusia. Akhlak kepada Allah tentu saja memang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan pada Allah, tidak hanya semata untuk melepaskan kewajiban, tidak hanya semata asal kita melakukannya, tetapi kita lakukan dengan sebaik mungkin dan sesantun mungkin. Itu sebabnya kenapa kemudian para ulama suka rewel, bukan karena rewel terhadap orang yang sudah melakukan kebaikan, tetapi agar kebaikan yang dilakukan itu berakhlak. Itu sebabnya kenapa kemudian juga sebagian ulama juga rewel terhadap ibadah yang kita lakukan, ibadah mahdhah yang kita lakukan itu lagi-lagi bukan karena untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki agar ibadah yang kita lakukan itu berakhlak. Bukan hanya sekadar melepaskan kewajiban atau hanya sekadar ingin disebut sebagai muslim. Itu sebabnya syariat fikih itu mengatur tata cara ibadah itu agar ibadah yang kita lakukan itu berkualitas dan bernilai. Akhlak kepada sesama manusia itu juga banyak luas. Akhlak itu juga mencakup aspek batin. Yang paling pokok akhlak itu adalah aspek batin, bahwa perilaku lahir itu merupakan indikator dan ciri orang berakhlak atau tidak. Dari beberapa definisi para ulama menyebutkan bahwa akhlak itu adalah aspek batin sesungguhnya, halun lin nafsi. Kata Ibnu Miskaweh, kata Imam Al-Ghazali adalah ibaratun an hayatin, gambaran perilaku. Gambaran perilakunya di mana? Fin nafsi, di dalam jiwa, di dalam diri. Tetapi sikap batin itu yang dia tasduru anhal af'al, dan dia mendorong orang untuk melakukan satu perbuatan bisuhulatin wa yusrin, dengan cara yang mudah dan gampang, bi ghairi fikrin atau wala hajatin, bi ghairi fikrin wa riwayatin, tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Pekerjaan yang kita lakukan secara spontan tapi bukan refleks. Kita lakukan secara spontan. Kenapa spontan? Karena kita sudah terbiasa dan karena memang didorong oleh perasaan batin kita, kondisi batin kita. Ketika ada orang yang kecelakaan lalu kemudian spontan kita memberikan pertolongan tanpa banyak mikir-mikir, itu disebut sebagai perilaku akhlak. Tapi kalau masih mikir-mikir itu dianggap bukan perilaku akhlak. Jadi kalau masih timbang-timbang, saya bantu jangan, bantu jangan. Kalau saya bantu kira-kira apa keuntungan yang bisa saya peroleh? Kalau masih mikir-mikir meskipun dilakukan, kata para ahli itu bukan tindakan akhlak, bukan bagian dari akhlak. Akhlak itu dilakukan secara spontan tanpa banyak berpikir dan mempertimbangkan. Mulai dari sikap batin, tidak sombong, rendah hati, tidak angkuh, tidak sok bahasa kitanya, sok hebat, sok pintar, sok paling gagah, dan seterusnya. Itu sikap batin. Suka menolong, suka memberi, dermawan, jujur, sabar, disiplin, sikap bersih, dan seterusnya. Seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu sebagai indikator dan ciri bahwa dia berakhlak, dan akhlak itu adalah ujung pucuk dari sikap takwa. Ibadah saum yang kita lakukan saat ini adalah untuk membentuk sikap batin agar nanti keluar bentuk perilaku-perilaku yang baik.
melatih jiwa kita, menempa jiwa kita, menempa batin kita, itu agar nanti keluar sikap dan perilaku yang positif, sikap dan perilaku yang baik. Sawum itu yang ditempa bukan fisik, justru secara fisik ripuh, secara fisik capek, tetapi yang ditempanya adalah batinnya, jiwanya yang ditempa. Agar apa? Agar nanti terwujud sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu bagus. Sikap batin kita, perilaku kita terhadap Allah bagus, terhadap pada sesama manusia bagus, dan terhadap lingkungan juga akan bagus. Mudah-mudahan ibadah saum yang kita lakukan ini nanti bisa menghasilkan sikap dan perilaku yang baik sebagai akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang hasanah, akhlak yang azimah diharapkan nanti di ujungnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita untuk bisa tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita, dan kita melakukan ibadah sekali lagi tidak hanya semata untuk memenuhi kewajiban, tetapi dalam kerangka juga untuk menempa jiwa dan diri kita agar kita kelak menjadi orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.